Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani. Semoga sore ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang perawatan kopi muda ataupun tanaman baru ya. Baik ditanam di lahan kosong ataupun di lahan yang sudah ada ataupun untuk sulam. Jadi tentu kita menginginkan tanaman baru kita lebih cepat maksimal dan lebih cepat berbuah. Oke sahabat tani, jadi sebelum kita lanjut ke videonya, sebelumnya mohon maaf jika nanti ada kata-kata ataupun ucapan yang mungkin agak sedikit belepotan ya. Ya perlu dimaklumi lah, karena kita hanya YouTuber receh. Dan saya membuat video ini semoga bisa menjawab pertanyaan sahabat-sahabat tani yang di video sebelumnya sudah berkomentar. Oke sahabat tani, terima kasih yang sudah telah mendukung channel ini, dan bagi sahabat-sahabat tani yang baru bergabung, silahkan bantu kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Langsung saja, ini dia videonya. Oke sahabat tani, jadi tak perlu lama-lama, langsung kita bahas saja ya. Jadi yang pertama yaitu tentu cara penanamannya sudah benar ya, mungkin di video sebelumnya sudah saya bahas. Jadi untuk pupuk dasarnya harus diberikan agar mempercepat pertumbuhan. Pupuk dasar bisa menggunakan pupuk organik ataupun bahan-bahan organik yang lain, karena untuk bahan organik ini tentu lebih cepat diserap oleh tanaman. Terus hal yang selanjutnya, setelah pupuk dasarnya sudah diberikan ya, pupuk organik ataupun pupuk kandang, hal selanjutnya yaitu memberikan pupuk susulan ya. Pupuk susulan ini bisa dilakukan 1 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Bisa menggunakan pupuk NPK ataupun pupuk urea, tapi lebih baik bisa menggunakan pupuk NPK. Bebas ya, bisa menggunakan NPK apa saja, tapi kalau bisa menggunakan pupuk NPK yang dengan dosis nitrogen yang paling tinggi ya, apapun mereknya bebas. Untuk pemupukannya bisa ditebar ataupun bisa ditugal. Kalau mau ditebar ataupun ditugal ya, di lubang itu sebaiknya dibuat melingkar di batang kopi, di bawah batang kopi ya. Jadi jangan diberikan satu tempat ataupun satu titik ya, bisa diberikan dibuat melingkar atau setengah lingkaran itu pun jadi. Tujuannya agar pupuk itu bisa terserap maksimal dan tidak membunuh akar yang terkena pupuk itu. Kalau biasanya kalau hanya diberikan satu titik saja dengan dosis yang cukup banyak, itu biasanya akan membuat akar mati ya. Terus hal yang selanjutnya selain pemberian pupuk susulan yaitu tentu perawatan gulma. Jadi kalau tanaman muda ini ataupun tanaman baru harus sering-sering dibersihkan ya gulmanya, agar tidak ada ketersaingan nutrisi, jadi tanaman kita cepat tumbuh optimal. Terus untuk perawatan gulma sebaiknya hindari penggunaan herbisida, baik herbisida kontak ataupun herbisida sistemik ya. Jadi lebih baik sering-seringlah digombrang ataupun dikoret. Kalau lahannya datar itu lebih baik dikoret. Jadi sekali lagi hindari penggunaan herbisida, tujuannya agar mempercepat pertumbuhan tanaman. Karena tidak bisa dipungkiri kalau kita sering menggunakan herbisida itu tentu sedikit akan menghambat, karena tanaman muda itu rentan sekali ya terkena embunnya saja. Embunnya herbisida itu bisa mempengaruhi atau menghambat pertumbuhan tanaman kopi itu sendiri ya. Jadi mungkin itu ya sedikit pembahasan kita tentang perawatan kopi muda kita agar lebih cepat tumbuh optimal. Dan di video sebelumnya sudah ada sahabat tani juga yang komentar, jadi bagaimana perawatannya, mungkin ini sedikit ya. Dan ini ada di belakang saya ini ya, di belakang saya ini kurang lebih 1 tahun, tanaman 1 tahun, dan mungkin bisa kurang dari 1 tahun.
Ya untuk apa ya, sebenarnya kalau tanaman kita itu bisa maksimal kurang dari 1 tahun itu sudah belajar berbunga, dengan catatan perawatannya maksimal dan untuk penanaman minimal sudah memiliki 6 pasang daun. Ya, jadi kalau kita menanamnya sudah bibitnya itu sudah memiliki minimal 6 pasang daun, itu kurang dari 1 tahun ya jika perawatannya tepat, dan maksimal itu sudah belajar berbunga. Ya sahabat tani, ini tanaman kopi yang ada di sekitar saya ini, nanti kita akan lihat videonya ya, kita akan video. Jadi ini hanya saja bibit yang ditanam ini sedikit kurang berkualitas karena ini bukan bibit pilihan dan hanya istilahnya bibit cabutan ya, bibit cabutan yang di polybag. Kita hanya beli, tidak membuat bibit sendiri, yang mungkin hasilnya juga nanti kurang maksimal, dan penanamannya pun ataupun jarak tanamnya pun ini masih acak-acakan, jadi kurang baik. Ya, jadi sahabat tani, mungkin itu sedikit yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat-sahabat tani, khususnya bagi sahabat-sahabat tani yang masih pemula. Jadi tetap semangat, terus berusaha. Jangan lupa selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sahabat tani, jadi ini tanaman kurang dari 1 tahun ya, mungkin paling lama ya kisaran 1 tahun ini sudah belajar berbunga. Itu tadi ya, ini hanya saja bibitnya ini bukan bibit pilihan, artinya ini hanya bibit cabutan yang di polybag karena kita hanya beli. Dan ini bisa terlihat cepat tumbuhnya karena ini tidak apa ya, untuk pembersihan gulma tidak pernah menggunakan herbisida, selalu dikoret karena memang lahannya datar, dan ini selalu diberikan pupuk organik ataupun bahan-bahan organik. Ya, lebih cepat lagi kalau sahabat-sahabat tani mungkin ada yang berternak kambing ataupun sapi, itu kotorannya ya, ataupun kalau orang Jawa bilang itu rapen, itu paling cepat dibanding kotorannya, lebih cepat itu rapennya itu lebih cepat memberikan nutrisinya, bisa apa ya, bisa lebih cepat terserap. Ya, ini juga tentunya belum maksimal semua sahabat tani, masih banyak kekurangan. Intinya yang penting kita jangan bosan-bosan untuk terus belajar. Dan catatan sahabat tani ya, ada catatan sedikit. Jadi kalau di sekitarnya ada pohon-pohon besar, ini lebih baik ditebang. Ini tentu akan menghambat tanaman yang ada di sekitarnya. Tentu berbeda jauh antara yang di sekitar pohon besar dan yang jauh dengan pohon besar. Tapi sayang ini pohonnya bukan milik sendiri, ini sudah milik orang lain, jadi kita tidak bisa menebang.